Halo guys, jadi kali ini gue bakal mau ngejelasin kepada kalian gimana sih caranya kita itu mau nyari konsentrasi dari si suatu apa ini namanya. Hitunglah konsentrasi logam Mn dan Co dalam larutan satu. Ketika diketahui perkiraan kadar Mn dan Co-nya di dalam suatu limbah baterai atau sampel yang mau kita pakai itu 0,035% B per B. B per B itu kan adalah bobot per bobot kan. Ya, kita definisikan aja kalau misalnya gram itu pada dasarnya kan gram per 100 gram kan. Makanya di sini kita tulis 0,035 gram. Nah, ini itu kita kali dalam 100 gram sampel. Jadi 0,035 gram Mn atau CO di dalam 100 gram sampel. Cara bacanya gitu. Dan kita di IK itu disuruh nimbangnya 5,0050 gram sampel simplo yang udah didestruksi. Maksudnya apa? Dibuat dengan menimbang lalu didestruksi gitu. Nah, gimana caranya? Ini kan tadi sampelnya di sini kita sejajarkan dengan 5,0050 gram. Yang artinya kemudian 5,0050 gram ini kita kali sama 0,035 gram, kita bagi sama 100. Didapatkan hasilnya 1,75 dikali 10 pangkat minus 3 gram. Nah, nanti kita itu kan mau cari yang namanya konsentrasi ppm. ppm itu kan dia miligram per 1000 mili atau liter, 1 liter. Nah, di sini jadinya hasil dari yang 1,75 gram ini itu kita dalam 50 mili labu ukur. Jadi nanti kita udah nimbang nih di piala gelas. Terus kita destruksikan di ruang asam. Kemudian nanti hasil dari destruksi tersebut kita pindahin ke yang namanya labu ukur. Ini adalah sampel. Yang artinya karena nanti dia harus di encerin agar dia masuk ke dalam deret standar si sampelnya, jadi biar nggak keluar dari linearitas si sampelnya, maka kita masukin dulu ke LU yang 50 mili. Lalu nanti kalau misalnya udah 1,75 mg ini dalam 0,05 liter, yang tadinya 50 ml kita ubah ke liter, terus kan harus dalam 1 liter kalau ppm, maka dalam 1 liter. Jadi 1 liter yang dari sini itu kita kali 1,75 mg lalu dibagi 0,05 liter. Dapatkan hasilnya adalah 35 gram. Yang kemudian nanti 35 mg dalam 1 liter. Dan artinya ini udah siap nih dapat dikatakan sebagai 35 ppm. Nah, lalu 350 ppm itu kan kalau misalnya kita mau langsung dipakai nih dipakai ke dalam diukur langsung gitu, maksudnya dalam AAS kan ketinggian ya si 35, karena deretnya itu kan dia 0, 1, 2, 3, 4, sama 5. Kalau dia 35 ya dia gak bakal masuk ke dalam antara 0 sampai 5 ppm atau range linearitas dari si Mn atau enggak si CO dong. Ya otomatis nanti kadarnya malah aneh. Makanya di sini kita harus encerin si 35 ppm ini itu gimana caranya, berapa yang harus dipipet untuk menjadi si 3,5 ppm. Kan 3,5 ppm itu kan di antara 3 sama 4 kan. Berarti masih masuk dong ke dalam range ini. Nah, jadinya 35 ppm yang tadi itu berapa nih yang harus dipipet, kan X nih tadinya nggak ada, ke dalam 50 mili karena kita mau pakai labu ukur yang 50 mili. Maka nih caranya, kan ini tadi nggak ketahui nih, ini juga nggak tahu, jadi cuman kayak gini doang datanya. FP juga nggak tahu, jadi cuman 35 sama 50. Gimana caranya? Yaitu kita mau berapa dulu nih FP-nya, mau coba dulu, kita pakai dugaan. Berarti, gue mau 10, berarti kalau misalnya FP-nya gue mau 10, 50 per X sama dengan 10. Berarti 10 X sama dengan 50 mili. Lalu 50 itu dibagi 10 sama dengan X. Berapa X-nya? 5 mili dapat. Langsung kita cek pakai Vici Pasca. Bener nggak? 5 mili ini yang dipipet dia bisa masuk
ppm-nya ke dalam range yang ada di sini. Berarti 35 ini itu kita pipet 5, kita kali 5, kita bagi 50. Dapat hasilnya nih 3,5 ppm. Oh, berarti dia masuk ke dalam range. Udah selesai. Simpan datanya terus ke dalam larutan induk. Nah, di larutan induk ini itu dia kan diketahuinya di sini dia 250 mg per 500 ml. Nah, nanti setelah itu kita harus ubah dulu nih biar tahu berapa ppm sih aslinya. Ini itu larutan induk. Kita ubah dapat 500 ppm. Kemudian 500 ppm itu kan dia terlalu gede enggak sih? Terlalu gede untuk kita langsung jadiin deret gitu aja. Nanti mili yang turun dari boret kegedean, ngabisin preaksi, idih gak mau rugi. Terus makanya kita harus encerin nih berapa ppm. Oh, ternyata dapat nih 250 ppm. Tadi juga sama, caranya gini, cuman 2 data yang kita ketahui gitu. Data 250 ppm itu masih tetap terlalu kecil gitu. Sekarang kayaknya 500 ppm juga terlalu kecil gitu ya. Kan susah ketelitian boret itu kan dia 0,5 mili dong paling kecil. Makanya gimana caranya kita ubah si 250 ppm ini itu menjadi entah berapa ppm, nggak tahu, supaya si mili yang ada di sininya ini itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu kecil. Kita coba 250 ppm nih, kita nggak tahu kayak gini juga. FP-nya, gue nggak tahu berapa FP-nya. Ya udah ngasal kayak tadi juga perkiraan. Oh, pakai 5 mili dapat berapa nih? 25 ppm. Coba 25 ppm. Bener nggak nih 50 mili dikali 1? 2 mili kebanyakan. Gak mau. Nanti kalau yang 1 mili aja 2 mili, apalagi yang 5 mili dapat berapa cuy? Gak mau kan. Makanya yang 25 ini makanya yang 250 ppm ini itu yang tadi ini kita mau ubah berapa mili yang harus dipipet untuk menjadi sekian ppm berapa gitu. Nah, caranya sebelum mencari ini itu kita pakai perkiraan dulu. Gua mau si konsentrasi 1 ppm ini itu dari yang entah berapa ppm, gue mau nurunin 1 mili dari boret buat si 1 ppm. Kekeh tuh gue, mau 1 gue. Udah, berarti cara ppm-nya X. ppm-nya kan gak tahu tadi kita. Nah, ini tuh patokan, kita tuh perkiraan. Gue mau 1 gitu. 1 terus sama dengan 50 mili labu ukur yang mau kita pakai. Kali ini buat siapa sih 1 ppm? Makanya 50 labu ukur, 50 mili labu ukur dikali 1 ppm. Ini ya, 1 ppm ini nih. Ini. Itu dibagi sama 1 mili yang mau kita masukin dari boret. Maka kita dapat 50 ppm. Gimana cara bikin 50 ppm ini? Ya udah, ini kan 50 ppm. Kita ini mili sama FP kita nggak tahu. Makanya caranya itu gimana? Kalau kita mau nyari FP itu bisa konsentrasi awal dibagi konsentrasi akhir. 250 dibagi 50 dapat 5 kali. Terus 50 mili dibagi 5 sama dengan 10 mili. Oh, berarti kita harus mipet 250 ppm menjadi 100 mili untuk menjadi labu ukur untuk ke labu ukur 50 mili dalam 50 ppm. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita nggak mau gue ke 250 ppm, gue mau dari 500 ppm langsung ke 50 ppm, gimana caranya? Berarti sama kayak tadi. Oh, 500 ppm terlalu kecil lah atau terlalu banyak, gue nggak tahu, gue belum hitung. Berarti kita langsung di sini tetap 50 ppm dapatnya. Maka di dalam
perhitungan yang ini 500 jadinya. Turun ke bawah, ini nggak tahu efeknya, ini 50 mili, ini 50 ppm, maka 500 ini dibagi sama 50 ppm, dapat efeknya berapa tuh? Apa tadi? 500 dibagi 50 konsentrasinya ya, dapat FP-nya 10. Maka di sini FP-nya 10. Ke lebu ukur 50 mili. Berarti kalau di sini FP-nya 10, harus dipipet berapa? Berarti tinggalin aja 50 dibagi 10. Oh, 5 mili. Berarti 5 mili yang dipakai gitu, guys. Mantap, gampang kan?